Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ziratul Fitri SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mulai dari diri modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif sesi mulai dari diri. Pertanyaan refleksi yang pertama, selama menjadi guru tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi dan disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Pada saat saya diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah, saya merasa sangat percaya diri karena melalui supervisi saya bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan kepada murid. Dari hasil supervisi, saya mendapat gambaran tentang apa saja yang perlu saya tingkatkan dalam menjalankan peran saya sebagai pendidik. Selain itu, saya juga bisa membuat rencana tindak lanjut yang lebih baik sehingga saya termotivasi untuk mewujudkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Maka dari itu, saya selalu berusaha untuk terbuka dan menerima pendapat serta masukan tentang cara mengajar saya dari perspektif pimpinan maupun rekan sejawat. Pertanyaan reflektif selanjutnya yaitu ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Berdasarkan pengalaman saya ketika disupervisi oleh kepala sekolah, pengawas, atau rekan sejawat, saya terlebih dahulu membuat kesepakatan waktu kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan. Setelah itu, saya membuat persiapan yang matang dengan menyiapkan perangkat ajar yang sesuai dengan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Pasca supervisi, supervisor tersebut memberikan umpan balik yang kemudian saya gunakan sebagai bahan refleksi. Setelah itu, saya membuat rencana tindak lanjut pada perbaikan pengajaran di kelas. Rencana tindak lanjut tersebut kemudian saya implementasikan pada kegiatan belajar dan mengajar berikutnya. Pertanyaan refleksi yang ketiga, menurut Anda bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah pimpinan lebih dulu menyampaikan rencana supervisi, tujuan dan indikator dalam pelaksanaan supervisi tersebut. Proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Yang kedua, selain memiliki tujuan yang jelas, proses supervisi harus mengutamakan umpan balik yang konstruktif dan positif. Supervisor harus memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta memberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Selain itu, kegiatan supervisi akademik yang ideal memberi kesempatan pada pendidik untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan tantangan dan kendala yang dihadapi, serta mengemukakan bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Anda, jika saat ini Anda menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1, dan situasi ideal 10. Menurut saya, jika saat ini saya kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal kegiatan supervisi, maka saya berada di posisi di angka 8 karena saya belum mempunyai pengalaman dalam memberikan supervisi kepada guru lain. Saya harus mempunyai pengalaman ketika diobservasi saja. Selain itu, pengetahuan saya mengenai hal-hal berkaitan dengan supervisi masih kurang, sehingga saya harus terus belajar. Untuk pertanyaan yang terakhir, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang saya butuhkan untuk dapat
mencapai situasi ideal terkait kegiatan supervisi, yaitu adanya koordinasi yang baik antara pimpinan yang akan melakukan supervisi dengan pendidik yang disupervisi dan kompetensi dalam pengembangan orang lain. Yang kedua, ketersediaan daya dukung dalam pelaksanaan pembelajaran seperti sarana dan prasarana. Yang ketiga, adanya instrumen supervisi yang bersifat objektif. Berikut adalah harapan terkait modul ini. Yang pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya pada diri saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, yaitu saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran tentang coaching untuk supervisi akademik dengan baik sehingga kompetensi saya semakin berkembang. Yang kedua, menjadi pribadi yang memiliki tekad untuk terus belajar dalam menerapkan aksi nyata dari pembelajaran yang telah saya peroleh pada modul ini. Yang ketiga, dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi sekolah dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Hal ini dapat dimulai dengan menjalin kolaborasi kepada guru dan warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan, dan saling membagikan pemahaman dan pengalaman yang positif. Untuk yang kedua, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan yang ada dalam modul ini? Kegiatan, materi, manfaat yang saya harapkan yang ada di modul ini antara lain, yang pertama adanya kegiatan coaching atau mentoring yang memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar serta membantu saya dalam merencanakan upaya perbaikan. Yang kedua, kegiatan diskusi dan refleksi yang lebih intensif sehingga memungkinkan saya untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang keterampilan coaching. Adanya materi yang menjabarkan kode etik atau prinsip terkait kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Yang terakhir, adanya observasi dan umpan balik yang diberikan terhadap keterampilan mengajar saya sehingga bermanfaat untuk perbaikan praktik di masa yang akan datang. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan reflektif sesi mulai dari diri dengan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.